Kita tidak bisa membiarkan generasi muda menjadi korban dari politik transaksional. Kita butuh pemimpin yang lahir dari rakyat yang cerdas, dan itu dimulai dengan pendidikan politik sejak dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untukmu, semoga rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai kita. Amin. Ketika figur ambisius bertemu dengan masyarakat yang bodoh dalam pemilu, apa akibat jangka panjangnya? Kita semua tahu jawabannya, yakni lahir kepemimpinan yang korup, lahir kepemimpinan yang tidak berpihak kepada rakyat, dan akhirnya masyarakat kembali menjadi korban dalam siklus yang sama. Masyarakat dijadikan objek politik transaksional. Suara mereka dibeli dengan sembako, uang sogok, dan janji-janji palsu. Setelah pemilu selesai, mereka ditinggal dan penderitaan kaum miskin semakin panjang. Lalu, sampai kapan ini akan terus terjadi? Masalah ini bukan soal siapa pemimpin yang salah, tetapi bagaimana sistem demokrasi kita berjalan. Ketika rakyat tidak memiliki pemahaman politik yang baik, ketika mereka tidak tahu bahwa memilih pemimpin adalah memilih masa depan, maka mereka mudah dimanfaatkan oleh politisi yang hanya mengejar kekuasaan. Sayangnya, kita jarang bicara soal pendidikan politik. Topik ini hanya muncul ketika tahapan pemilu dimulai, lalu hilang setelah itu. Sementara itu, masyarakat miskin kembali banting tulang dan anak muda tumbuh tanpa pemahaman demokrasi yang sehat. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Jika kita ingin memutus siklus politik transaksional dan korup, pendidikan politik harus dimulai sejak dini melalui kurikulum nasional. Mengapa ini penting? Pertama, karakter siswa lebih mudah dibentuk. Pelajar masih jauh dari praktek politik pragmatis. Mereka lebih mudah diajak memahami nilai-nilai demokrasi, keadilan, integritas, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Kedua, jangka panjang untuk masa depan bangsa. Pendidikan politik bukan sekedar teori, melainkan investasi untuk mencetak pemilih cerdas dan pemimpin berintegritas di masa depan. Tiga, membangun kesadaran bernegara. Kurikulum pendidikan politik akan mengajarkan anak-anak kita bahwa memilih pemimpin bukan soal uang, melainkan soal visi, program, dan terutama moralitas. Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pendidikan politik ini menjadi bagian dari kurikulum di sekolah. Ini bukan sekadar wacana, melainkan langkah konkret yang harus diambil demi masa depan bangsa. Ada beberapa langkah yang bisa diambil. Pertama, integrasi pendidikan politik dalam kurikulum formal di setiap jenjang pendidikan. Materi tentang demokrasi, hak warga negara, dan bahaya politik uang harus diajarkan secara kontekstual, bukan sekadar teori hafalan. Kedua, pelatihan guru sebagai agen perubahan. Guru perlu dilatih agar mampu menyampaikan materi pendidikan politik dengan cara yang menarik dan berdampak. Ketiga, kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk OMS yang fokus memberikan edukasi politik di luar sekolah, terutama di komunitas masyarakat rentan. Kita sudah tidak punya waktu untuk menunda-nunda lagi. Setiap kali pemilu berlangsung tanpa pemahaman politik yang baik, masyarakat akan kembali terjebak dalam politik uang. Ini bukan hanya merusak demokrasi, tapi juga menghancurkan masa depan generasi berikutnya. Jika pendidikan politik tidak segera diterapkan dalam kurikulum, maka jangan heran ketika korupsi tetap merajalela, kebijakan publik hanya menguntungkan elit, dan anak cucu kita tumbuh dalam sistem yang sama tanpa perubahan apapun.
Saya percaya bahwa pendidikan politik sejak dini adalah kunci perubahan. Karena itu, saya mengajak Anda semua untuk ikut menyuarakan pentingnya pendidikan politik dalam kurikulum nasional. Mari kita mulai sekarang, sebarkan video ini, diskusikan ide ini di komunitas Anda, dan dukung petisi yang akan kita buat bersama. Tekanan publik adalah kekuatan besar untuk mendorong pemerintah mengambil tindakan nyata. Kita tidak bisa membiarkan generasi muda menjadi korban dari politik transaksional. Kita butuh pemimpin yang lahir dari rakyat yang cerdas, dan itu dimulai dengan pendidikan politik sejak dini. Terima kasih, saya Jalal Abu Shirin. Mari kita bergerak bersama untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat kita pada salamat.